Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suroso sebagai Kasih Ekbang Kelurahan Tanjung Duren Utara. Dalam hal ini, saya akan menerangkan aksi perubahan saya berupa kebun mini sarana pembelajaran yang disingkat Buni Jaran. Ini profil saya, Suroso, Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan Kelurahan Tanjung Duren Utara, di mana saya mengangkat isu strategisnya adalah rendahnya minat anak memanfaatkan ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA sebagai sarana untuk belajar, edukasi, dan berkreativitas. Ya, sesuai dengan Pergub 286 tahun 2016, salah satu tugas Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan adalah melaksanakan kegiatan pelayanan segera, prasarana dan sarana umum dalam bidang jalan, saluran, kebersihan, taman, dan penerangan jalan. Dalam hal ini, saya sebagai Kepala Seksi Ekonomi Pembangunan mengambil aksi perubahan sesuai dengan fungsi saya, yaitu taman. Fungsi pelayanan prasarana dalam bidang taman atau ruang terbuka antara lain, mengelola dan memelihara prasarana dan sarana taman atau ruang terbuka sebagai tempat untuk bermain, berkreativitas, dan edukasi. Kemudian memonitoring dan mengevaluasi ketersediaan dan kelaikan prasarana dan sarana taman atau ruang terbuka. Lalu yang selanjutnya adalah memelihara kebersihan taman, ruang terbuka. Terakhir, melaksanakan kegiatan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan bagi pengunjung taman atau ruang terbuka. Pada saat saya berkunjung ke RPTRA Rambutan, di sana saya berkesempatan untuk tanya jawab dengan salah satu pengunjung yang intinya adalah mereka itu lebih senang bermain di RPTRA itu dibanding belajar. Dan ini pun saya tanyakan kepada pengelola RPTRA, memang rata-rata pengunjung, khususnya pengunjung anak, berkunjung ke RPTRA hanya untuk bermain. Sedangkan bermain sambil belajar, anak yang bermain sambil belajar, itu hanya sekitar 20%. Yang bermain saja 80%. Nah, inilah yang menjadi motivasi saya untuk melakukan aksi perubahan, terutama membuat kebun mini sarana edukasi. Ya, terutama yang kita lihat itu adanya keluhan pengunjung, terutama pengunjung anak terkait sarana prasarana yang membosankan dan belum memadai di RPTRA Rambutan. Nah, ini kalau didiamkan suatu saat nanti akan terjadi seperti ini nih. Yang pertama, RPTRA hanya buat tempat nongkrong-nongkrong dan bermain. Yang kedua, semakin banyaknya prasarana dan sarana di RPTRA itu rusak akibat dibuat main oleh sekelompok anak dengan tidak wajarnya. Mereka bermain dan tidak mengindahkan aturan sehingga dapat merusak prasarana dan sarana yang ada di RPTRA tersebut. Lalu yang terakhir, banyaknya sampah, itu udah pasti. Kalau banyaknya pengunjung dan tidak mematuhi aturan yang diberikan oleh pengelola, udah pasti itu sampah banyak. Walaupun kita sediakan tong sampah tetap aja. Kalau mereka tidak disiplin dalam menjaga kebersihan, selalu dibuang sampah itu sembarangan. Nah, ini yang menjadi gagasan perubahan saya atas keluhan-keluhan anak tersebut, yaitu membuat prasarana dan sarana kreatif serta edukatif di RPTRA, khususnya RPTRA Rambutan. Nah, ini kerangka berpikir diagnosa organisasi saya, dari sebabnya kekurangan dukungan dari stakeholder, kemudian belum maksimalnya tempat khusus berkreativitas di RPTRA, dan kondisi saat ini adalah belum memadai tempat khususnya berkreativitas dan belajar di RPTRA. Nah, yang akibatnya adalah anak-anak hanya buat nongkrong-nongkrong di RPTRA, makin banyak sarana yang rusak, banyaknya sampah.
Nah, ini yang mendorong saya untuk melakukan gagasan perubahan. Antara lain adalah membuat prasarana edukatif di RPTRA Rambutan. Kondisi yang diharapkan adalah tercapainya secara memadai tempat khusus berkreativitas dan belajar di RPTRA. Ya, saya nanti mengharapkan adanya kebun mini ini sebagai harapan pembelajaran untuk mencapai itu, agar nanti anak-anak bisa berkreativitas, belajar cara menanam tanaman, belajar mengenal macam-macam tumbuhan, baik itu tumbuhan untuk keluarga atau obat untuk keluarga, tanaman hias kah, ataupun tanaman produktivitas yang seperti contoh ya tanaman jambu, tanaman mangga, dan lain sebagainya. Nah, ini contoh penambahan taman. Memang sudah ada taman. Jadi aksi perubahan saya bersifat inkremental. Taman yang tadinya saya sudah ada, kebun yang tadi sudah ada, akan saya bentuk lagi sedemikian rupa sehingga menambah nilai edukasi dan kreativitas yang berada di lingkungan RPTRA tersebut. Nah, ini yang kemudian rincian anggaran belanja sekiranya nanti apabila program Buni Jaran saya lakukan atau saya programkan di RPTRA Rambutan. Yang pertama, tentu saja dalam memperbaiki sarana dan prasarana, saya membutuhkan cat minyak kurang lebih 10 kaleng dengan harga 57.000 satu kaleng, tambah pajak pertambahan nilai, itu kurang lebih 57.570 sekaleng dikali 10, kurang lebih sekitar 575.700. Lalu thinner sebagai pendamping cat kaleng atau cat minyak seharga 50.000. Dengan PPN jadi satu kaleng bernilai 50.500, kita butuh 2 kaleng. Jadi kita butuh hanya 110.000. Kemudian cat tembok itu 2 kaleng kita butuh dengan harga 25.000. Nah, ini total harganya berikut PPN kurang lebih di 2 kaleng berarti 55.000. Lalu triplek 2 buah itu harga tripleknya adalah 27.000. Nanti kita butuh kurang lebih sekitar 272.000. Plastik hanya butuh 1 meter itu buat penutup. Jadi kita tutup nanti di lubangnya itu agar tidak terkena sinar matahari langsung dan hujan. Itu hanya kita butuh 1 meter. Kurang lebih harganya 15.000. Terakhir kita butuh kuas untuk mengecat tentunya. Kita butuh 10 kuas, harga per butirnya per buahnya itu 15.000. Jadi kita butuh kurang lebih 150.000. Jadi total rincian anggaran belanja untuk pembuatan kebun mini sarana pembelajaran di RPTRA ini kurang lebih adalah sekitar Rp6.657.000. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekiranya nanti kebun ini bisa dimanfaatkan oleh warga, khususnya anak dengan sebaik-baiknya, alhamdulillah. Dan ini saya harapkan memiliki unsur keberlangsungan yang sangat-sangat dalam tempo panjang. Jadi ini bisa dimanfaatkan dalam jangka panjang oleh pengunjung RPTRA, khususnya pengunjung anak, sehingga meminimalisir anak-anak hanya menggunakan RPTRA, fasilitas RPTRA sebagai tempat main saja, namun juga menambah wawasan dan edukasi khususnya dalam mencintai lingkungan. Sekian saja presentasi dari saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.